Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khairunisa Salsabila dengan NIM 211152-2031. Berasal dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar pemrograman berorientasi objek sebagai tugas pengganti UAS dengan dosen pengampu Bapak Jefril Ramadhani MKom. Pada tugas besar kali ini saya membuat sebuah program yang digunakan untuk transaksi pada sebuah salon dengan nama Salsa Beauty. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Pada program kali ini terdapat 5 kelas, yaitu kelas Salsa Beauty, kelas database, kelas jadwal treatment, kelas pelanggan, dan kelas booking. Langsung saja, yang pertama yaitu kelas Salsa Beauty, merupakan main program dari seluruh program kali ini. Di sini ada import Java SQL sebagai penghubung program ke database SQL-nya. Kemudian ada import Java util date, Java text date format, dan Java text simple date format sebagai penggunaan tanggal dan jamnya nanti. Kemudian ada Java util hashmap dan Java util map. Kita gunakan untuk collection framework-nya. Dan kemudian ada Java util scanner. Yang pertama yaitu kelas programnya dan kita beri nama Salsa Beauty. Kemudian kita akan database menggunakan static connection con, static string link, JDBC, MySQL, localhost 3306, Salsa Beauty. Ini merupakan lokasi dan nama database yang kita gunakan, yaitu database Salsa_Beauty. Kemudian static scanner, input new scanner, system in. Kemudian ini ada kelas codingan yang mainnya. Lalu di sini ada system out println Salsa Beauty, system out println selamat datang, dan di sini kita akan menggunakan metode string, yaitu string salam sapa yaitu halo. Kemudian string sapa sama dengan salam sapa dot replace target halo replacement semoga hari Anda menyenangkan. Maka nanti akan tampil di programnya yaitu semoga hari Anda menyenangkan. Ini menggunakan to uppercase. Kemudian date-nya, date format, format tanggal, new simple date format, pattern, day, month, year. Lalu date format, format jam, pattern-nya, hours, minute, dan second. Kemudian date tanggal, new date. Kelas hasil codingan dari date ini nanti akan tampil di menu nomor 6, yaitu saat kita mengeluarkan programnya. Lalu di sini ada system out println garis. System out println dibuat pada format tanggal, format tanggal, maka nanti akan tampil tanggal. Lalu di sini ada di update pada format jam, format tanggal. Lalu nanti akan tampil jam pada hasil run-nya nanti. Kemudian kita akan membuat objek hashmap baru, map string login new hashmap string. Kemudian kemudian program akan membaca data di database tabel login. Lalu di sini ada string input username, input password. Kemudian string SQL select from login. Berarti artinya program akan mengambil data dari tabel login yang ada di database Salsa Beauty tadi. Kemudian boolean relogin sama dengan true, con driver manager get connection, link user root, password kosong. Lalu di sini ada perulangan while result dot next. Ini akan mengambil nilai di database dan menyimpannya ke dalam variabel untuk menu login. Di sini ada string username result dot get string kolom label username, berarti nanti akan mengambil data yang ada di database Salsa Beauty dalam menu loginnya. Kemudian ada juga mengambil data pada kolom label password. Kemudian input key dan value-nya login.put username, password. Kemudian perulangan while relogin system out println username, input username sama dengan input dot next line. Ini untuk input username nanti dan input password.
Kemudian if login.get input username dot equals input password sama dengan true, maka login berhasil. Lalu jika tidak, jika bernilai false atau salah, maka login gagal dan nanti akan muncul masukkan username dan password yang benar. Untuk menu login pada codingan ini, nanti kita akan mengambil data yang ada di database. Nah, di sini pada database ini sudah ada username-nya yaitu admin dan password-nya yaitu 123. Maka nanti program akan mengambil dari ini saja. Jika kita menginputkan yang lain, maka programnya akan menampilkan login gagal dan masukkan username dan password yang benar. Lalu statement close. Lalu selanjutnya private static void menu throws SQL exception. Boolean kembali sama dengan true, boolean tanya sama dengan true. Di integer pilihan, string pertanyaan. Ini untuk menu yang kita gunakan nanti. While kembali, system out println garis, menu. Kemudian di sini menunya terdapat 6, yaitu lihat jadwal treatment, input treatment baru, ubah jadwal treatment, booking, batal booking, dan keluar. Kemudian masukkan kemudian pilihan Anda. Pilihan sama dengan input.next integer, input.next line, jadwal treatment sama dengan new jadwal treatment, kemudian booking sama dengan new booking. Di sini ada percabangan switch case. Case 1 jadwal treatment.view, tanya sama dengan true, break. Case 2 jadwal treatment.insert, tanya sama dengan true, break. Case 3 jadwal treatment.update, tanya sama dengan true, break. Case 4 booking.save, tanya sama dengan true, break. Case 5 booking.delete, tanya sama dengan true, break. Case 6 tanya sama dengan false, kembali sama dengan false, break. Ini merupakan hasil dari hasil programnya ketika kita menentukan pilihan terhadap menu-menu yang akan kita pilih nanti. Di sini kan ada 6 menu, maka case-nya juga terdapat 6 case. Lalu sistem out println inputkan angka 1 sampai 6. Kemudian ada perulangan while tanya, sistem out println kembali ke menu utama. Ini ketika kita sudah melakukan sebuah metode atau ketika kita sudah memilih satu dari 6 case yang ada tadi, maka akan tampil kembali ke menu utama yes or no. Kemudian if pertanyaan dot equals ignore case another string n, maka ini kan no, berarti kembali false, tanya false. Kemudian jika y kembali true, tanya sama dengan false. Else system out println inputkan y atau n saja. Ini jika yang kita inputkan nanti bukan di antara dua ini, yaitu bukan y atau n. Kemudian system out println selesai. Lalu kelas database import java.sql ini akan menghubungkan program ke database-nya, dan di sini ada interface database-nya, yaitu void view, void insert, void update, void save, void delete. Ini yang akan kita gunakan untuk seluruh kelas yang ada di sini, dan beberapa juga sudah ada di kelas Salsa Beauty tadi. Kemudian selanjutnya yaitu kelas jadwal treatment. Di sini ada import java.sql untuk menghubungkannya ke database. Lalu ada import java util input mismatch exception jika terjadi kesalahan dalam penginputan datanya nanti, dan ada import java util scanner. Lalu public class jadwal treatment implement database, berarti kelas jadwal treatment ini mengimplementasikan interface database. Lalu kita akan koneksikan ke database. Ini menggunakan JDBC MySQL localhost 3306 Salsa Beauty. Lalu di sini
ada string ID treatment, string nama treatment, string jadwal, dan integer harga. Yang pastinya juga ada di database-nya. Nah, di sini terdapat 5 tabel, yaitu ID treatment, nama treatment, jadwal, dan harga. Lalu public void method. Nah, di sini ada public void insert, throws, exception. Ini ketika kita menggunakan menu tambah jadwal treatment, maka akan terdapat beberapa pilihan. Yang pertama itu kita akan masukkan ID treatment, masukkan nama treatment, masukkan jadwal, dan harga. Lalu di sini string SQL insert into jadwal treatment, ID treatment, nama treatment, jadwal, dan harga. Di sini berarti kita akan mengambil di sini maksudnya kita akan menginputkan ke database ID treatment, nama treatment, jadwal, dan harga yang kita masukkan tadi. Kemudian input data berhasil. Lalu selanjutnya kita akan akses data yang ada di database jadwal treatment. Di sini ada select from jadwal treatment, berarti kita akan mengakses data yang ada di database. Yang di sini tadi, karena ini masih kosong, nanti kita akan memasukkannya ketika pada saat demo program. Lalu di sini ada while result.next system out printline ID treatment. Lalu kita akan masukkan ID treatment. Di sini ada nama treatment, berarti kita akan memasukkan nama treatment. Jadwal kita akan memasukkan jadwal, dan harga kita akan memasukkan harga. Kemudian statement close. Kemudian di sini ada codingan untuk menu ubah jadwal treatment. Di sini kita nanti akan memasukkan ID treatment yang ingin kita ubah. Lalu kita akan mengakses data yang ada pada table treatment nanti. Lalu setelah itu akan ditampilkan pilihan data apa saja yang akan diubah. Yang ini yang pertama itu ada jadwal treatment, yang kedua yaitu harga treatment. Kemudian kita akan memasukkan pilihan nantinya, lalu ada percabangan switch case. Case pertama, kita akan mengubah jadwal treatment tadi. Di sini ada system out print, jadwal treatment, result, get string, kolom label, jadwal. Lalu jika sudah diubah, sudah diupdate data yang diubah tadi, maka SQL-nya akan mengupdate jadwal treatment, set jadwal, ubah 1, where ID treatment ubah. Berarti program akan mengubah data yang ada di database tadi. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan muncul berhasil memperbarui jadwal treatment. Ini merupakan jadwal yang baru. Nah, selanjutnya itu case 2, di mana case ini sama saja dengan case 1, cuman bedanya case 2 ini akan mengubah harga treatment, dan case 2 mengubah harga treatment, case 1 mengubah jadwal treatment. Nah, di sini SQL update jadwal treatment, set harga, ubah 2, where ID treatment ubah. Berarti artinya program dan database akan mengubah atau mengupdate jadwal treatment, set harga. Lalu jika sudah berhasil, maka akan muncul berhasil memperbarui harga treatment, dan ini harga yang terbaru. Maksudnya ini merupakan ID treatment yang sudah diubah tadi. Nanti akan kita lihat saja pada saat demo program. Kemudian defaultnya itu error atau input angka 1 atau 2. Kemudian break. Lalu jika tidak berhasil, maka akan muncul update data gagal, dan jika inputnya tidak sesuai jenis data, maka akan muncul pesan gagal dan masukkan data yang benar. Selanjutnya yaitu kelas keempat, yaitu kelas pelanggan. Di sini ada public class pelanggan, string ID pelanggan, string nama pelanggan. ID pelanggan dan nama pelanggan ini nanti juga akan masuk di database.
yaitu di tabel booking. Nah, di sini ada tanggal booking, ID pelanggan, nama pelanggan yang ada di kelas pelanggan tadi, ID treatment, jumlah orang, dan harga. Lalu konstruktornya public class pelanggan. Lalu di sini juga ada konstruktor lagi, public class pelanggan, string ID pelanggan, string nama pelanggan. This ID pelanggan sama dengan ID pelanggan, this nama pelanggan sama dengan nama pelanggan. Ini nanti pada saat kita menginputkan nama pelanggan pada saat demo program. Lalu kita akan ke kelas yang terakhir yaitu kelas booking. Di sini ada import Java SQL, import Java util input mismatch exception, dan import Java util scanner. Kelas booking ini akan extends dari kelas jadwal treatment. Ini merupakan polymorphism dari subclass ke superclass atau kelas induk atau kelas anak ke kelas induk. Kemudian kita lakukan koneksi ke database, string link, JDBC MySQL localhost 3306 Salsa Beauty. Kemudian di sini ada stringnya tanggal booking, ID pelanggan, nama pelanggan, ID treatment. Nanti ini juga akan ada di database-nya. Nah, ini tanggal booking, ID treatment, jumlah orang, harga. Lalu ada integer jumlah orang max sama dengan 3, treatment tersedia, treatment dipesan, dan total harga. Ini nanti akan kita gunakan pada saat demo program. Kemudian di sini ada public void tanggal booking. Lalu kita akan menginputkan tanggal bookingnya nanti. Di sini ada metode ID pelanggan, ada nama pelanggan, ID treatment, harga, dan jumlah orang. Nah, untuk jumlah orang ini nantinya maksimum hanya bisa 2 orang pada setiap treatment. Jadi ketika seseorang melakukan booking atau pemesanan, dia bisa memesan untuk 2 orang sekaligus. Dan maksimumnya hanya 2 orang. Jika nanti input yang dimasukkan lebih dari 2 orang, maka treatment tidak tersedia. Lalu di sini total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. This total harga sama dengan this harga kali this treatment yang dipesan tadi. Maka akan muncul total harganya nanti. Kemudian public void pelanggan, throws, scale, exception. Nanti pada saat kita setelah melakukan booking maka akan memasukkan juga nama pelanggan dan ID pelanggannya. Kemudian override. Di sini ada method view, system out, line booking. Ini untuk bookingnya nanti ada tanggal booking, ID pelanggan, nama pelanggan, ID treatment, jumlah orang, harga, dan total harga. Kemudian nanti ada pelanggan di bawahnya. Lalu koneksi driver manager, get connection link, user root, password kosong, statement con, create statement. Kemudian string SQL, insert into booking, tanggal booking, ID pelanggan, nama pelanggan, ID treatment, jumlah orang, harga. Berarti nanti pada saat kita menginput pada saat menjalankan program, maka hasil inputan tadi akan insert atau masuk ke database yang sudah kita buat tadi. Kemudian plus di tanggal booking, ID pelanggan, nama pelanggan, ID treatment dipesan, dan harga. Lalu booking berhasil. Nah, exception XL-nya booking gagal jika tidak sesuai. Nah, ini jika tidak sesuai dengan tipe data, maka tipe inputan data harus benar. Lalu override ini untuk pembatalan booking treatment. Pada saat pembatalan ini kita akan memasukkan ID pelanggan. Lalu program akan menghapus data yang ada di tabel booking, di mana yaitu pada ID pelanggan plus ID pelanggan. Kemudian connect driver manager get connection link user root password kosong. Kemudian statement concrete statement. Kemudian jika berhasil maka akan muncul berhasil menghapus booking, dan jika gagal atau jika saat memasukkan ID pelanggannya itu salah, maka
akan muncul masukkan ID pelanggan yang benar. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demo program. Nah, pertama kita akan diminta untuk login terlebih dahulu menggunakan username dan password yang sudah ada di database, yaitu username admin dan password 123. Lalu kita langsung saja, lalu login berhasil, dan akan terdapat 6 menu yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu kita akan karena database-nya kosong, berarti kita akan melakukan input treatment baru dulu. Nah, seperti yang dilihat di sini kan masih kosong datanya. Maka kita akan melakukan input terlebih dahulu. Pertama kita akan menginput ID treatment, lalu nama treatmentnya, lalu jadwal, dan harga. Maka input data berhasil. Dan kita akan kembali ke menu utama. Lalu kita input lagi B123, nama treatmentnya haircut, lalu jadwalnya Selasa, dan harganya 50.000. Lalu input data berhasil. Kemudian kita kembali lagi, kita input data satu lagi, ID treatmentnya, lalu nama treatmentnya, jadwal, kemudian harga. Lalu input data berhasil, kemudian kita kembali, maka kita akan melakukan lihat jadwal treatment. Nah, di sini sudah ada treatment-treatment yang kita inputkan tadi, dan kita juga bisa melihatnya di database. Nah, ini jika kita refresh, maka akan muncul dan sudah masuk data yang kita masukkan di codingan tadi. Maka sudah terhubung ke database-nya. Lalu kita next lagi, kembali ke menu utama. Kemudian kita akan mencoba melakukan pengubahan jadwal treatment. Di sini kita akan mengubah treatment A123. Lalu terdapat dua pilihan, yaitu ubah jadwal atau ubah harga. Di sini kita akan mencoba ubah jadwal. Di sini kan sebelumnya jadwalnya kan Senin. Nah, di sini juga terdapat jadwal yang sebelumnya yaitu Senin. Kita akan mencoba membuatnya menjadi hari Selasa. Kemudian sudah berhasil. Maka berhasil memperbarui jadwal treatment A123. Kemudian kita kembali, kita lihat jadwalnya. Nah, di sini sudah berubah menjadi Selasa, dan di database juga seharusnya sudah berubah. Kita refresh terlebih dahulu. Maka jadwalnya akan berubah menjadi Selasa, yang sebelumnya Senin. Lalu kita akan kembali, dan kita akan melakukan booking. Pada saat booking ini kita masukkan tanggal bookingnya, misalnya tanggal 1/2023. Lalu ID pelanggan yang baru P123, nama pelanggannya misalnya Nisa. Lalu kita akan memilih ID treatment yang ada di sini. Misalnya kita pilih B123. Lalu jumlah orangnya, dan tadi kan maksimalnya 2, maka kita akan masukkan 2. Lalu harganya 50.000. Maka akan muncul total harganya itu 100.000, 50.000 kali 2, dan P123 ini tercatat sebagai member baru atas nama Nisa, dan bookingnya berhasil. Kemudian kita kembali. Lalu kita akan lihat di database apakah sudah masuk data tadi. Nah, data bookingan tadi sudah masuk ke database-nya. Yang ini tanggal bookingnya tanggal 1 bulan 1 2023 dengan ID pelanggan P123, nama pelanggan Nisa, dan ID treatmentnya B123, jumlah orang 2, dan harganya 50.000.
Kemudian kita akan coba lagi booking satu lagi. Tanggal bookingnya tanggal 2. ID pelanggannya P111, nama pelanggannya Kai. ID treatment yang kita pilih di sini yaitu C123, jumlah orangnya 1, harganya 100.000. Maka booking berhasil, P11 tercatat sebagai member baru atas nama Kai. Kemudian kita kembali. Kemudian kita akan lihat di database. Kita refresh lagi. Nah, maka data pelanggan tadi sudah tersimpan di database. Ini ID pelanggannya P11 dengan nama Kai, ID-nya C123, jumlah orang 1, dan harga 100.000. Selanjutnya kita akan melakukan batal booking, lalu kita akan pilih 5, dan kita akan memasukkan ID pelanggan yang sudah tersimpan di database tadi. Kita akan menggunakan ID pelanggan yang P123, karena kita akan menghapus yang itu. Lalu penghapusan berhasil dan akan muncul berhasil menghapus booking P123. Lalu kita kembali ke menu utama, kemudian kita akan keluar program. Maka pada saat keluar program akan muncul tampilan dibuat pada 31 Desember 2022 dan diupdate pada pukul 17 menit ke 13 detik 11 waktu Indonesia Barat. Nah, sama seperti yang ada di laptop saya. Sekian penjelasan tugas besar yang dapat saya berikan. Maafkan jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.